dagangan untuk distribusi hasil alam yang ada di Situbondo dan sekitarnya, terutama di kawasan Karesidenan Besuki. Ya lewat sini salah satunya. Keren kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Saat ini saya ada di Kota Tua, peradaban lama yang ada di ujung timur Pulau Jawa Timur, tepatnya di Panarukan. Dan kita akan mengunjungi kembali sebuah bangunan kuno, yaitu benteng Fortress de Panarukan. Ikuti perjalanan saya guys ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ripin. Waalaikumsalam. Berarti masih beres ya? Beres Pak, kabar? Beres. Pak Ripin. Ayo. Oh iya wis. Oke, Silakan. yuk. Ada kepentingan pengen nyeper ini? Saya Pak Ripin, kebetulan ke Panarukan. Pengen mengupgrade informasi-informasi tentang Benteng Loji Belanda. Kondisinya bagaimana, Pak? Kalau kondisinya ya tetap aja, tinggal puing-puing kan? Iya. Terakhir kayak gitu ya, terakhir. Tetap kayak gitu, nggak ada ya cuman dirawat lah gitu. Oke. Siap. Dibersihkan atau gimana? Ya tetap kayak gitu dah seperti dulu itu. Telo. Sogoan mau lebok lancar. Karokok lo. Alhamdulillah saya kebetulan tadi rokok ini. Ini saya makam itu ya Nubi saya. Iya, saya. Pak Ripin dah kau makam ya. Ini dia nak ada laku musang malu sampai jedengin tanam bisa ya kagak ini kan. Pak Ripin nanti kita ke situ bisa. Bisa. Okay. Kita santai dulu ya. Iya. Santai dulu ya. Kebetulan saya di sana, saya selesai itu benteng itu, John, bine itu makam itu. Berarti di situ ada orang? Ada, itu Pak John, ada istri saya itu rawat makam-makam itu bersihan itu. Ayo, kalau Pak ini, saya lu kunjungan. Wah, yang saya suka dari Pak Ripin ini kayak gini. Itu harus itu. Jadi tertib administrasi guys. Sekarang tanggal 30 ya? 30. Namanya Agung Pagelajaran. Konten kreator. Sip. Yuk, terima kasih. Pak, boleh diajak jalan-jalan ke sana ya? Monggo, mari. Yuk. Guys, administrasi sudah selesai dengan Pak Juru Pelihara Pak Ripin, dan kita akan wawancara langsung ke lokasi ya. Ikuti perjalanan saya. Tapi benar ya, bersih ya. Ki sa bekto tidak tadi lako. Tadi lakon. Udah lakon lah aku lu akan perlu makan. Betul. Pak, kira-kira pengunjung tempat goda ya? Insyaallah setiap minggu, tiap bulan ada. Setiap bulan ada. Oh, jagung. Sama sekali biasanya. Oh, sama. Sobat Agung Pagelajaran dimanapun kalian berada,
Ini namanya Fortress Van Panarukan. Jadi Fortress Van Panarukan ini dibangun pada tahun antara 1700 akhir sampai ke tahun 1800 awal. Jadi sebagaimana fungsi benteng, yaitu dipergunakan sebagai tempat pertahanan kolonial Belanda atau VOC pada waktu itu. Dan Panarukan pada waktu itu juga menjadi sebuah salah satu titik sentral utama perekonomian termasuk juga pertahanan. Makanya ada Anyer Panarukan, ya kan? Percaya kalimat saya tuh. Guys, ada yang unik ternyata. Menurut keterangan dari Pak Ripin, Jupel Benteng Loji ini atau Fortress Van Panarukan, beliau pernah menggali pondasi sampai ke dalam 1 meter. 1 meter dan ternyata itu belum nyampe ke pondasinya. Setelah dilakukan penggalian terus, ternyata ditemukan pondasinya itu bukan batu. Ternyata adalah kayu. Kayu jati. Kayu jati, enggak lapuk, Pak. Enggak, ya sebagian yang lapuk. Besarnya seperti itu dah, lemeknya apa? Rel kereta api itu. Oh, besar. Jadi pondasinya itu berupa kayu. Jadi di bawah tembok ini, tembok apa benteng ini, itu pondasinya adalah pondasi yang terbuat dari kayu. Kenapa? Alasannya kok bisa menggunakan pondasi yang dari kayu? Padahal kalau hari ini kita belajar tentang konstruksi bangunan saat ini adalah banyak bangunan yang menggunakan batu. Nah, ini salah satu keunikannya, Pak. Berarti di bawah pondasi, di bawah tembok ini, pondasinya tetap kayu. Tetap kayu. Tetap kayu, guys. Sekeliling ini. Bisa kalian bayangkan, ini adalah salah satu bangunan yang sangat unik dan sangat menarik untuk kita lakukan sebuah kajian. Untuk lebih dalam lagi, kenapa Belanda membangun benteng ini yang pondasinya terbuat dari kayu. Sangat menarik. Kayu ini asli kayu. Jadi 1 meter ke situ, 3 meter ini ke sana. 3 meter. 3 meter ke sana. 3 meter itu kayu, Pak. Kayu. Begini posisi. Begini. Di atasnya itu papan dulu. Papan. Setelah papan itu baru bata. Papan, kayu, Kayu. papan, Kayu. batu bata ke atas. Ah. Konstruksi model apa ini kayak gini? Saya bingung. Tapi keren. Pak, ini berarti memanjang ke sana, itu di bawahnya itu kayu-kayu. Kayu. Sepanjang 100 meter ini ke sana. 100 meter per segitiga, ini kayu bawahnya. Wow. Ada yang bisa bantu saya, guys, untuk memecahkan misteri ini? Jadi kalau misteri gelap-gelapan mungkin pesulap merah pintar. Tapi kalau ini tentang sejarah dan ini layak untuk dilakukan sebuah kajian ilmiah, kenapa kok Belanda menggunakan pondasi yang seperti itu? Kenapa, Pak, kira-kira? Kemungkinan ini untuk menanggulangi air. Dulu ini kemungkinan di sini sungai, pinggir sungai. Memang pinggir sungai. Oh iya, sebelah sini ya, Pak? Iya. Kita boleh lihat ke situ, Pak? Boleh. Iya. Ujungnya masih di sungai kok. Hah? Ujungnya masih di sungai aja kok. Oke. Lanjut. Kalau ini dalamnya ini lurus ke bawah. Kalau luarnya ini agak kaki ke sana agak miring. Tapi batanya memang sudah miring luarnya. Buktinya itu nggak ada anuan kan. Pas kan gini ya kan.
ujungnya juga memang sudah tercipta. Memang sudah khusus ini, sudah ciptaan miring ini, pinggirnya maksudnya. Kalau dalamnya ini rata. Ini dalamnya sini kan? Iya, berarti ini berarti pas. Iya, Langsung pas. turun. Iya. Kalau sana agak moncong. Wah, sobat pagelajar dimanapun kalian berada, saya ternyata ada di bibir sungai Geladak Sibun. Wah, sudah dipasangi bronjong. Berarti ini dulu pernah kena banjir. Dan ujung dari benteng Fortress Van Panarukan itu ada di situ, guys. Ayo guys, turun guys. Ini si anu, si pernah kening kajuna, potong kok bisa potong. Ini karena mengangkat nih kan. Heeh. Mana tak miring juga. Berapa jarang? Oh, kenangan now nih dia lambak. Kan Ini tak miring. aslinya ke sana itu tingginya seperti ini. Ada rata. Nah, ini kan oh di sana. Oh, Nah, ini patah. Ini patah kan? Turun, Jatuh ke turun bawah. berarti. Ini asli linteng kini itu dah. Makanya yang ditanya itu berapa meter yang ada sekarang? 4,5 meter. Mana saya ini? Aslinya ini kan Iya, yang ada iya. sekarang. Butana itu. Butana. Mapan butana. Jadi di situ, guys. Itu kelihatan kayunya. Pondasi yang terbuat dari kayu itu ada di situ. Ada patahan di situ. Cuman kita mau turun ke situ, celot. Aduh, susah. Kan ngusulin boleh. Ya, lewat mana tapi ya? Tuh. Jadi dulu banyak kapal-kapal dagang Belanda atau dari daerah luar di Nusantara itu melalui muara-muara seperti ini. Nah, kalau kalian pengen tahu, di situ tuh yang namanya Geladak Sibun tuh ada di situ. Nah, itu Geladak Sibun. Itu yang paling terkenal tuh. Jadi saya agak sedikit bingung, guys. Yang namanya tempat ini kok dikasih nama Sibun, kenapa juga ya? Saya yakin pada saat zaman-zaman Belanda mungkin enggak ada nama Sibun. Pak, sampean tahu enggak, Pak, cerita tentang Sibun tuh, Pak? Kenapa? Kalau Sibun itu aslinya namanya orang. Oh, Sibun itu nama orang. Nama orang. Oke. Itu yang berdomisili sana itu namanya Pak Sibun. Oh, Pak Sibun. Prostitusi dulu. Jadi terkenalnya dari prostitusi itu di sana. Prostitusi baru mau kita, Pak. Itu kenangan itu. Prostitusi. Iya. Iya, itu yang terkenal jadi Sibun. Aslinya Pak Oh, Sibun. Pak Sibun. Iya. Jadi Tempatnya terkenalnya Pak Sibun. Pak Sibun. Tapi bukan zaman Belanda kan ya, Pak ya? setelahnya, Setelah Belanda. setelahnya. Oke. Zaman-zaman merdeka. Iya. Jadi sekitar itu rumahnya Pak Sibun Mm-mm. itu. Sampai sekarang namanya Sibun. Geledak Sibun. Geledak Sibun. Siap. Oh. Siap ya. Oke. Bapak Sibun. Jadi guys, kembali lagi ke sejarah nih. Pojokan benteng yang ada di posisi tenggara itu ada di situ, guys. Kasih tahu. Nah, itu dia. Nah, ini adalah pojokan bentengnya. Jadi benteng ini benar-benar berbatasan langsung dengan sungai besar, tempat pembuangan saluran pada saat dari mana nih ya? Dari Bondowoso Sampean mungkin Baru. ya. Sampean Baru. Nah, mengalirnya itu ada di muara seperti itu. Tuh. Jadi dulu banyak kapal-kapal itu masuk ke sini mungkin. Sehingga perdagangan untuk distribusi hasil alam yang ada di Situbondo dan sekitarnya, terutama di kawasan Karesidenan Besuki, ya lewat sini salah satunya. Keren kan ya?
Situbondo itu. Jadi buat kalian yang belum bangga dengan Situbondonya, belajar dulu sejarah biar bangga. Kalau ilmu perbentengan di Situbondo silakan tanya ke Pak Ripin. Pak Ripin, ini adalah jupel. Tahun berapa Pak mulai jadi jupel Pak? 2019. 2019. Dan merawat 97. Merawatnya mulai tahun 97. Berarti waktu banjir Pak ada sampean? Tidak. saya sudah dilahirkan di sini kok. Oh. Di dekatnya benteng ini. Terlahir di pinggir benteng ternyata. Yang penting bukan benteng Takeshi. Apa? Kalau masalah perbentengan, Iya. iya kalau masalah perbentengan mungkin Ya. sedikit saya tahu. Nah, kemarin Pak, saya kok agak terkejut ya Pak dengan analisa Pak Ripin itu tentang benteng Fortress Van Panarukan ini. Kenapa kok bentuknya segitiga tuh Pak? Awal kan analisa, arsiran, perkiraan. Iya. Tapi kemudian di tahun 2022 bulan berapa kemarin? 1 bulan apa 2 bulan? 2 bulan yang lalu. 2 bulan kemarin ya, Iya. nemu peta. Peta ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 18 berapa itu? Iya, tahun 1800-an ya? Iya. Nah, kenapa kok bisa pas tuh Pak? Berapa Pak cari tanah Pak? Enggak tahu. Itu kebetulan saya yang menggambar. Iya. Terus ada tinggalan kuno itu pas dengan gambaran saya. Iya itu saya. Mungkin analisa saya itu benar. Oh. Mungkin ya benar. Analisanya betul Pak kalau menurut saya. Tentang gambar kasar itu yang dibuat oleh Pak Ripin itu memang betul. Tapi saya sangat kaget ketika ditemukan peta tahun 1800 yang kemarin ditemukan oleh beberapa teman-teman pegiat sejarah dan ternyata cocok. Iya, itu kan saya mengukur. Itu diukur Pak, manual. Iya, diukur manual. Bisa-bisana ya. Begitulah jupel. Saya mau usulkan Pak Ripin jadi jupel teladan dia berarti. Teladan kok. Karena di situ banyak inovasi ya teman-teman loh. Iya, mulai dari tertib administrasi. Kalau cuma bersih-bersih lah wis wajar lah kayak gitu. Pak, kenapa sampean itu mau merawat benteng ini, Pak? Dasarnya saya itu menyenangi sejarah. Senang dengan sejarah. Senang dengan sejarah dan melihat ini penasaran lagi. Penasaran. Kok ada bata seperti ini? Bukan saya penemunya, sejak saya lahir, Itu sejak sudah saya ada. sudah ada. Ah. Cuman tidak ada apa ya perawatan, tidak ada Iya. pelaporan itu loh. Bahkan mungkin orang Panarukan sudah tahu ya, Pak. Sudah tahu semua, Semuanya. cuman diperkirakan ini dulu kalau orang Panarukan itu mengatakan itu ada sangkut pautnya dengan Majapahit atau dengan Belambangan. Ah. Dulu. Sebelum tahu tentang sejarah Iya, ya, Pak ya. iya. Ya wes kita ikuti itu aja lah. Mm-mm. Tapi ternyata setelah banyak melakukan kajian ilmiah, sumbernya kan ketemu, Pak. Iya ketemu. Harapannya Pak Ripin sebagai jupel tentang keberadaan dan eksistensinya benteng Fortress Van Panarukan ini apa kira-kira, Pak? Kalau saya mengharap Kepada masyarakat dulu, kepada masyarakat. Kalau saya mengharap kepada masyarakat, ya tolonglah merawat dan menjaga. Iya, Jangan sampai dirusak. iya. Apalagi Itulah. ditempati Apalagi di pacaran. tempat-tempat kayak gini nih sekarang masih ada ini. Iya, Iya, iya. Masih ada, Pak. masih. Perlu kita gerebek nih. Ah, Terus Pak, untuk teman-teman pegiat sejarah dan pemerintah kira-kira Kalau apa? untuk pemerintah saya mohon tolonglah ini diperhatikan Jadi ya perhatian. atau dijadikan wisata kalau bisa. Ya. Itu kan wisata apalah gitu loh. Wisata sejarah dong, Pak, pasti. Iya, Pak. iya. Supaya gini, Pak, anak-anak generasi kita di bawah kita, adik-adik kita, Nah, biar mengetahui Betul. sejarah. Dan ternyata, Pak, saya menganalisis ya, Pak ya. Mhm. Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, insya Allah enggak punya benteng. Iya, Jadi iya, wilayah itu. Jawa Timur sebelah timur itu cuman ini satu-satunya. Makanya saya mohon untuk pemerintah, tolonglah ini diperhatikan. Siap. Semoga channel ini dilihat oleh orang-orang pemerintah. Amin, 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 amin. amin, amin. Oke guys, sekian dulu percakapan saya dengan Pak Jupel dan kita kembali ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, perang komen ditunggu, perang komen. Yuk.